Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan saya harapkan tetap menonton video kami hingga akhir, karena kita akan bicara mengenai beberapa hal, yaitu yang jelasnya paling utamanya adalah mengenai tentang beberapa hal yang berpengaruh terhadap pendapatan petani, khususnya dalam proses budidaya tanaman cabai. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita update mengenai tanaman cabainya. Kondisinya kayak gini kawan-kawan, sudah pada masa-masanya berbuah dan sudah pada mulai melakukan proses pemanenan. Tapi ini rata-rata masih tanamannya masih pada masa berbuah muda lah kan kawan, semacam itu. Ya, meskipun ada beberapa buah cabai yang sudah berubah warna oranye yang menandakan siap untuk dilakukan proses pemanenan. Dan oke kan kawan, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi kan kawan, dalam proses budidaya tanaman cabai untuk mendapatkan pendapatan yang luar biasa, itu harus kita perhatikan beberapa hal ya, agar memperoleh hasil yang pendapatan yang maksimal. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah mengenai tentang produksi dari cabainya itu sendiri. Nah, produksi dari cabai itu sendiri bisa dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam artian ya, kalau menginginkan cabainya jumlahnya banyak, otomatis budidayanya pastinya lahannya juga luas. Nah, di sisi lain juga kawan-kawan juga sebisa mungkin untuk membudidayakan cabai yang memiliki kualitas yang bagus pula, karena dengan kualitas yang bagus pastinya penerimaan di pasaran itu juga enak pula kan kawan. Sehingga ketika kualitasnya bagus, pemasarannya enak ya, jumlahnya banyak, otomatis pendapatan itu akan meningkat. Nah, akan tetapi juga kan perhatikan ya, untuk memperoleh hasil yang banyak pastinya kawan-kawan memperhatikan budidayanya, produksinya. Nah, budidayanya itu sebagai bagaimana kita seorang petani seharusnya bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam proses budidayanya, dari segi teknik budidayanya, penggunaan bahan bakunya ya, juga nanti segi perawatan dari tanamannya, juga dari segi kondisi lingkungan, faktor eksternal dan internalnya yang mempengaruhi budidayanya, itu harus dimaksimalkan seefektif mungkin dan seefisien mungkin, sehingga nantinya biaya untuk memproduksi tanaman cabai itu bisa rendah ya. Ketika biaya produksi bisa rendah, maka nanti hasilnya ketika hasilnya banyak, pengeluarannya maka akan rendah pula kan kawan ya, semacam itu. Jadi semaksimal mungkin untuk pengeluarannya dalam proses budidaya, dari mulai teknik hingga dalam menjaga produksinya serta penggunaan bahan bakunya, yaitu sebisa mungkin pengeluarannya di angka yang paling kecil kecil sendiri ya kan kawan, semacam itu, paling kecil lah ya, semacam itu. Pada intinya kayak gitu. Nah, itu pun saya rekomendasikan salah satu caranya adalah dengan melakukan budidaya secara organik kan kawan. Kalau belum bisa ya dilakukan cara semi organik, karena nantinya semakin lama lahan budidaya kawan dioptimalkan dan menjadi semakin subur, sehingga tanaman bisa efektif dalam proses menghasilkan buah cabai ya kan kawan, dan efisien biayanya, semacam itu. Lalu yang berikutnya yaitu adalah yang mempengaruhi pendapatan, yaitu harga cabai. Ya, harga cabai jelas mempengaruhi pendapatan, karena di Indonesia sendiri harga cabai itu kadang naik juga kadang turun. Nah, perbedaan inilah yang menjadikan terkadang petani itu di waktu-waktu tertentu mengalami kerugian, karena ketika harga cabainya turun, otomatis keuntungan dari
para petani itu pastinya mengecil, bahkan tidak untung. Karena apa? Karena biaya untuk memproduksi tanaman cabai ya itu selalu tetap ya kan kawan, selalu konsisten di segitu kan kawan, biasanya kayak gitu ya. Sehingga pengeluaran ada secara terus menerus, akan tapi pemasukannya sedikit, otomatis mengalami kerugian kan kawan ya, semacam itu. Nah oleh sebab itu ya kembali lagi budidayanya dilakukan secara organik dan secara efektif serta efisien ya dalam proses budidayanya dan memproduksi tanaman cabenya, semacam itu. Selanjutnya kan kawan, selain itu selain harga kan kawan juga perlu memperhatikan tenaga kerja. Nah bicara produksi cabai yang jumlahnya cukup banyak, pastinya tidak mungkin kita hanya mengandalkan tenaga kita sendiri, tapi perlu juga mengandalkan buruh-buruh tani yang dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman yang kita produksi. Nah itu pastinya perlu namanya biaya produksi ya, biaya biaya tenaga kerjanya. Nah tenaga kerja tersebutlah pastinya mengeluarkan biaya, dan kita sebagai seorang petani harusnya bisa melakukan perhitungan yang sesuai dan tepat kan kawan. Jangan sampai tenaganya berlebihan tapi kerjanya tidak efektif. Kalau bisa semaksimal mungkin tenaganya seefektif mungkin kan kawan ya. Jadi buruhnya itu ya sesuai saja dengan apa yang menjadi kebutuhan dari budidaya di lahan kan kawan, semacam itu. Dan itu bisa kan tekan jika semisal menggunakan buruh biayanya jumlahnya banyak, itu kan bisa tekan menggunakan teknologi ya. Sekarang kan ada teknologi penyiraman secara otomatis dan lain sebagainya, itu bisa dipergunakan. Tapi ya kembali lagi itu juga perlu diperhitungkan kan kawan, untuk menekan biaya dari tenaga tersebut ya. Ya dioptimalkan semaksimal mungkin untuk tenaga ini, yaitu kerjanya cari tenaga yang kerjanya efektif ya, biayanya murah ya, serta hasilnya itu bisa bagus kan kawan untuk budidayanya, semacam itu. Lalu yang berikutnya yang mempengaruhi pendapatan juga kan kawan, itu adalah masalah benih. Nah benih ini kaitannya dengan hasil dari buah cabenya itu sendiri ya. Penggunaan benih yang bagus pastinya akan menghasilkan cabai yang bagus pula, bagus secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau saran saya dalam proses budidaya tanaman cabai itu, kalau menginginkan tanaman cabai yang hasilnya bagus, itu carilah tanaman cabai yang tahan akan dari penyakit ya, seperti patek ya kan kawan, dan berbagai serangan hama ya. Intinya cari benih yang tahan terhadap serangan hama, juga tahan terhadap penyakit. Dan yang perlu diperhatikan adalah produksinya, hasilnya itu melimpah kan kawan. Cari yang semacam itu. Nah hasil yang melimpah itulah ya, sifat dari benih itulah yang menjadikan tanaman cabai kita bisa memproduksi hasil yang maksimal dan jumlahnya cukup banyak, serta memiliki kualitas yang bagus pula. Tapi jangan lupa kesuburan tanah kawan-kawan perlu dijaga pula, agar kawan-kawan bisa konsisten dalam memproduksi cabainya kan kawan, semacam itu. Nah oleh sebab itu kawan-kawan ya perlu mempertimbangkan beberapa hal tadi yang saya bicarakan. Semoga dalam proses budidayanya, sebelum melangkah nanti perencanaan budidaya yang berikutnya, kawan-kawan bisa mengevaluasi lah ya beberapa hal yang bisa menjadikan budidaya kawan-kawan jauh lebih efektif, lebih efisien, sehingga mendapatkan hasil
keuntungan yang jumlahnya jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus ya kan kawan. Dan nanti dampaknya yang bisa kan rasakan adalah ya kan kawan, ya hidupnya jauh lebih enak ya karena uangnya banyak semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.